Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Liputan Kelompok 9 SMA Negeri 89 Jakarta. Kami di sini akan wawancara mengenai judul video kami, yaitu biaya pendidikan atau biaya hidup, yang bertujuan untuk mengetahui pilihan mana yang tepat bagi narasumber, yaitu biaya kehidupan atau biaya pendidikan. Untuk info selanjutnya, kami akan lanjutkan kepada Saudara Naura. Saudara Naura, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Razita. Saya akan langsung menanyakan. Baik Ibu, biaya apa saja yang paling memberatkan? Transportasi, internet, atau alat praktik untuk keperluan anak sekolah? Biasanya sih kalau yang paling berat ya, apa tadi? Internet, Transportasi, internet, atau alat praktik untuk keperluan anak sekolah? kayaknya sih transportasi ya. Soalnya kalau transportasi itu ngaruh ke semua biaya-biaya kayak bahan pangan, bahan pokok kayak gitu ngaruh. Kalau alat alat praktik kayaknya nggak terlalu berat sih. Kayak gitu. Internet juga belum saat ini kayaknya belum ada kenaikan harga. Tapi kalau transportasi udah berpengaruh sama bahan-bahan pokok makanan gitu. Berarti lebih itu ya Bu, transportasi. Oke. Baik pemirsa, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya akan menanyakan ke narasumber kedua. Dalam seminggu terakhir, pernah nggak sih kamu harus memilih antara beli kuota atau makan? Dalam seminggu ya, saya beli kuota sih karena untuk belajar dan untuk hiburan-hiburan. Kalau makan pasti ada sih sama orang tua, dimasakin itu sama orang tua. Ya. Syukurnya sih untuk itu ya, kuota sama makan itu udah dicukupi oleh orang tua. Jadi aku nggak pernah kepikiran buat begitulah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pernahkah kamu merasa malu atau panik karena tidak punya kuota internet perangkat saat teman-teman lain sudah mengumpulkan tugas? Kalau merasa malu sih enggak ya, kan kita kalau untuk ngumpulin tugas kan bisa minjem temen ya. Iya. Kalau kita nggak punya data ya, minjem hotspot teman kan bisa pasti gitu. Pernah sih malu kayak nggak punya kuota karena yang lain bisa buka internet dan web lain, saya nggak bisa. Saya jadi harus diem saja di kelas, nggak buka internet gitu. Pernah sih malu. Ya. Sebagai guru nih, apakah Ibu merasa sistem pendidikan saat ini tuh terlalu memaksa digitalisasi tanpa melihat realitas ekonomi murid? Seperti itu ya, memang kalau Ibu lihat secara keseluruhannya kita dari kurikulum Merdeka emang melihat dari ininya semuanya tuh menggunakan digitalisasi. Nah, dari itu memang kalau Ibu lihat memang tanpa memikirkan kesenjangan ekonomi anak-anak yang kurang mampu ya menurut Ibu ya. Kayak mereka kan belum tentu punya semuanya HP. Ada juga orang tuanya tidak mampu ya kan. Sampai bela-belain pinjemin HP dulu gitu kan. Ya, kalau Ibu kira sih emang terlalu memaksakan sih, benar. Setuju dengan pendapat kamu. Sudah sesuai zamannya lah. Ya, yang membutuhkan kemampuan digital pada setiap orang untuk bisa bersaing di dunia kerja nanti. Sudah sesuai. Saya mungkin bisa ambil dua sisi ya, dari kacamata saya tempat bekerja maupun kacamata lingkup nasional. Kalau dari saya tempat bekerja, terutama di wilayah DKI Jakarta, saya rasa tidak ada masalah untuk pemaksaan atau untuk penggunaan internet kepada peserta didik, karena akses sangat mudah didapat. Ya, kuota sekarang sudah murah, lalu wifi juga disediakan oleh sekolah walaupun terbatas nih, hanya menggunakan chatting saja gitu kan, karena nggak mungkin juga 700 peserta didik pakai internet, itu pasti drop juga tuh ya. Tapi untuk di Jakarta, di lingkup saya mengajar, seharusnya tidak menjadi kendala ya dalam penggunaan akses internet. Tapi untuk penggunaan akses internet di luar Jakarta, utamanya daerah-daerah terpencil, itu bisa menjadi kendala. Kenapa? Karena akses internet susah. Jangan akses internet, listrik aja mungkin bisa ganti-gantian. Sehari hanya nyala 6 jam, itu banyak terjadi di lingkup-lingkup daerah terpencil. Nah, itu tugasnya sekolah, tugasnya guru untuk menyesuaikan pembelajarannya, tidak terpaku dengan internet. Ya. Sekian, cukup Pak, terima kasih. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Sekian bermisa liputan dari kelompok kami. Sampai jumpa di liputan berikutnya.